Bismillahirrahmanirrahim. Kita mendapati bagaimana sebuah kisah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar. Ada seorang pendeta yang mencela Rasulullah diterkam anjing. Lalu kemudian anjing itu diikat lagi, lalu dia mencela kembali Rasulullah dan anjing itu lepas kedua kalinya dan menggigit leher pendeta ketika habis dia itu berapi-api untuk mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya mati dan rubuh. Kejadian itu sampai disaksikan ribuan orang, sampai para ahli tarikh, ahli sejarah mengatakan ada 40.000 orang yang akhirnya masuk Islam ketika melihat kejadian itu langsung ataupun yang mendengar kejadian itu. Untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah itu begitu tinggi kedudukannya dan dia telah mendapatkan dan beliau telah mendapatkan garansi dari Allah semasa hidupnya dan semasa wafatnya. Dan kita betul-betul harus ngerti ketika kita baru belajar tentang pertanyaan Munkar dan Nakir, dari 3 riwayat yang kita bacakan tadi yang diwakili dalam riwayatnya Bukhari, ternyata sesungguhnya Rasulullah itu menjadi salah satu pertanyaan yang sangat ditekankan oleh Munkar dan Nakir, dan tidak ada yang bisa menjawab tentang siapa laki-laki itu dengan menjawab Muhammad Rasulullah kecuali adalah orang-orang yang mencintai Nabi dan melaksanakan kewajibannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau boleh kita memperdalam materi ini, berarti disinilah kita akhirnya memahami sesungguhnya posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu besar dalam kehidupan kita. Makanya jangan main-main ketika kita sudah membicarakan Nabi itu. Bukan karena kejadian di Perancis. Kejadian Perancis ini mungkin memberikan kepada kita sebuah faedah yang banyak. Salah satunya adalah bagaimana kita mengevaluasi untuk mengetahui betapa besarnya kedudukan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Setidaknya ada 4 keutamaan besar yang kemudian Allah sampaikan kepada kita ketika kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah SAW. Supaya ketika kita mengetahui betapa besarnya posisi Rasulullah dalam kehidupan jalan keimanan kita, kita mampu memperhatikan kehidupan kita untuk mencintai Rasulullah, karena sesungguhnya kehidupan barzah kita dan kehidupan kubur kita ketika nanti pasti kita ditanya oleh Munkar dan Nakir, maka sesungguhnya salah satu penekanan pertanyaan itu adalah apakah kita mengenal siapa Muhammad yang diperlihatkan kepada kita. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu kecuali adalah mereka yang telah betul-betul membuktikan rasa cinta dan imannya mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu 4 perkara, Ustadz, untuk mengetahui betapa besarnya kedudukan Rasulullah dalam kehidupan kita? Yang pertama, sesungguhnya beriman kepada Rasulullah itu berkaitan tentang masa depan kita di pengadilan Allah, dan berkaitan pula itulah hal yang berkaitan tentang masa depan kita di pengadilan Allah. Nah, tentunya kita harus paham pada surat Al-Furqan. Kita buka surat Al-Furqan ayat yang ke-27. Allah menyampaikan wa yauma ya'uddhu-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ayatnya diperlihatkan. Pada surat Al-Furqan ayat yang ke-27 Allah kemudian menyampaikan kepada kita wa yauma ya'uddhu-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Sesungguhnya orang-orang dolim ketika pada hari kiamat nanti mereka itu menggigit jari jemari mereka sembari mereka menyesali perbuatan mereka, dan mereka berkata, wahai dulunya kami itu ngikutin Rasulullah SAW. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Masya Allah ya, ternyata urusan Rasulullah itu berkaitan tentang masa depan kita di akhirat. Masa depan kita di akhirat itu berkaitan tentang bagaimana kita di posisi ketika mengikuti petunjuk mengimani Rasulullah SAW. Makanya penyesalan manusia ketika mereka di padang mahsyar itu apa? Mereka itu menggigit jari jemari mereka sebagaimana yang Allah sampaikan, dan mereka berkata, cobalah dulu kami mengikuti Rasulullah. Kenapa penyesalan ini yang mereka sebutkan dan Allah dokumentasikan dan abadikan di dalam Al-Quran? Karena semua penyesalan yang lainnya itu akan tenggelam dengan penyesalan ketika mereka baru tahu ketika di akhirat bahwasanya tidak ada kerugian yang paling besar kecuali adalah kerugian ketika tidak ngikutin Rasul. Makanya orang yang menyesal berzina, minum khamar, makan riba, itu semuanya akan tenggelam dengan penyesalan yang lebih besar. Apa penyesalan yang lebih besar? Ketika mereka tidak ngikutin Rasul. Ya. Itu membuktikan kepada kita, berarti keselamatan kita dalam pengadilan Allah dan masa depan kita di akhirat itu tergantung
bagaimana ketika kita dalam kehidupan kita menyelaraskan kehidupan kita dengan Rasulullah SAW. Makanya sampai penyesalan manusia ketika nanti di akhirat itu, yaitu adalah ketika mereka itu baru sadar, ya Allah, tidak ngikutin Rasul itu ternyata menjadi sebab kerugian terbesar pada kehidupan kami di akhirat. Makanya mereka menggigit jari jemari mereka untuk menyesali apa yang telah mereka lakukan ketika mereka sadar. Coba kami dulu di dunia itu ngikutin Rasul. Karena mereka baru sadar. Ngikutin Rasul itu sebab keselamatan dan sebab masa depan yang baik dalam kehidupan di pengadilan Allah kelak nanti. Makanya ini menjadi perkara yang besar. Makanya inilah yang membuat kita akhirnya mengerti betul. Berarti mencintai Rasulullah SAW itu berkaitan tentang urusan akhirat kita nanti. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami posisi mencintai Rasulullah itu yang pertama. Kenapa penting? Karena sesungguhnya itu berkaitan tentang masa depan kita dalam kehidupan di pengadilan Allah. Yang kedua, sesungguhnya mencintai Rasulullah itu berkaitan dengan kesuksesan kita di alam barzah. Sebagaimana yang tadi kita jumpai dan kita dapatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik. Ketika malaikat Munkar dan Nakir itu akan memperlihatkan seseorang dan itu adalah Rasulullah. Tidak ada yang bisa menjawab bahwasanya itu adalah Nabi Muhammad, Rasulullah dan hambanya Allah kecuali orang-orang yang mereka beriman kepada Rasul. Makanya siapapun yang ingin dilapangkan urusan barzahnya, masa depannya di akhirat itu menjadi mudah, maka sesungguhnya tidak ada sebuah jalan yang harus dia tempuh kecuali harus menempuh jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat. Karena ini merupakan sebuah konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena sesungguhnya urusan barzah kita itu sangat tergantung bagaimana kemudian kita mengikuti Nabi, beriman kepada Rasulullah. Suksesnya saya, suksesnya antum dalam kehidupan barzah sangat tergantung bagaimana kita ngikutin Rasulullah dalam kehidupan kita. Semakin kita menyelaraskan kehidupan kita dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, semakin besar Allah itu akan kemudian menggampangkan dan akan mengurusi sisa dalam kehidupan kita di alam barzah. Siapa sih yang tidak ingin untuk menjawab ini adalah Rasulullah? Mampu menjawab bahwasanya ini adalah Rasulullah, seorang hamba dan Rasulnya Allah. Itu bukan sesuatu yang sifatnya instan. Tapi itu merupakan proses dari pembuktian kita seumur hidup kita. Sampai kemudian betul-betul kita ngikutin Rasul. Sampai kemudian ketika kita ngikutin Rasul, maka Allah yang akan memberikan rahmat dan memberikan pertolongan kepada manusia ketika di dalam kubur, dia menghadapi Munkar dan Nakir, maka dia tahu bahwasanya yang diperlihatkan Munkar dan Nakir itu adalah Rasulullah. Kenapa? Amal yang telah berbicara ketika di alam barzah, dari apa yang telah dikerjakan di dunia dan amal itulah yang akhirnya mampu menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Coba kalau ada seorang mengaku muslim, tidak peduli tentang sunnahnya Rasul, tidak peduli tentang sunnah nabinya, tidak peduli tentang jalan yang ditempuh oleh Rasulullah, sibuk dengan hawa nafsunya, sibuk untuk mengkreasi tetap syariatnya. Mungkinkah mereka akan mengenal ketika malaikat Munkar dan Nakir memperlihatkan seseorang kepada kita, kalau kita tidak pernah membuktikan keimanan kita kepada Rasulullah? Mustahil orang itu akan menjawab tentang pertanyaan Munkar dan Nakir dengan menjawab apa yang kemudian diharapkan ketika dia tidak mengenal Rasulullah. Makanya yang kedua inilah yang menjadikan kita memahami urusan kesuksesan di alam barzah itu terkait bagaimana kedudukan kita ketika mengikuti Rasulullah. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi.